Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya Rans Media, channel tempat berbagi keluh kesah dan berbagi pengalaman menjadi YouTuber pemula. Jadi salam sejahtera, salam sukses buat YouTuber pemula ya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan channel Rans Media itu menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, sebelumnya saya ucapkan ya, mudah-mudahan di hari kedua dari tahun 2023 ini sobat-sobat semua diberikan kelancaran dari semua aktivitasnya ya, sesuai dengan yang diharapkan. Kita akan sedikit membahas atau melanjutkan tema yang kemarin ya. Kita akan berbagi sedikit, yaitu meneruskan bahwasanya kita dalam mengembangkan channel, apalagi kita channel pemula ya, untuk YouTuber pemula, dimana kita itu tidak memiliki sarana dan prasarana ya, seperti mereka ini yang sudah terkenal, sudah ngetren, apalagi artis. Nah sedangkan kita, apa sih kita ini? Nah, kita tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki sarana yang luas, maupun memiliki prasarana yang memadai. Nah ya, sedangkan kita ingin menekuni dunia YouTube. Nah sedangkan YouTube itu kan platform, dimana platform ini kan apa ya, seperti halnya bisa diibaratkan jualan konten, jualan tontonan. Nah kita kalau misalkan tontonan kita itu bukan tontonannya artis, bukan tontonannya pejabat, bukan tontonannya orang yang ngetren, ya sepertinya hal mustahil ya. Orang itu akan menengok, akan melihat, akan menonton, apalagi sampai berjam-jam, berulang-ulang. Ya seperti itu. Nah makanya di sini Rans Media akan berbagi pengalaman ya. Makanya di sini sih Rans Media, seperti yang kita katakan sebelumnya di video pertama tanggal 1 Januari 2023 ini, bahwasanya channel Rans Media ini hanya berbagi pengalaman ya, hanya berbagi pengalaman, bukan semacam tutorial ya, seperti halnya banyak yang tersebar ya di yang warawiri, di thumbnail, kemudian di apa ya, di layar inilah, di layar di layar handphone ke warawiri tentang tutorial. Ada seperti yang sudah tersohor itu ya, Insan Tutor, Belian Tutor, kemudian apalagi itu yang sebelahnya lagi Hidayah Rekor, kemudian Jalan Sugik, Denjisi, dan masih banyak lain. Masih banyak lagi gitu ya. Pokoknya banyak banget itu saya lihat tutorial tentang masalah bagaimana kita menjadi YouTuber pemula, mencapai 4.000 jam dan 1.000 subscribe, banyak sekali. Nah tapi di sini si Rans Media hanya berbagi pengalaman dari awal. Jadi ya mudah-mudahan berbagi pengalaman ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Ya khususnya buat channel Rans Media tentunya. Supaya ya mudah-mudahan bisa ikut andil, bisa ikut turut serta mengembangkan channel sobat-sobat semua gitu. Nah tapi sebelumnya minta maaf ini ya, mungkin kadang-kadang konten kita, video kita sedikit bising, bahkan mungkin sangat bising ya, karena ini jujur aja saya posisinya di pinggir jalan, tidak dalam ruangan yang khusus untuk seperti studio, karena Rans Media juga bukan tidak dikhususkan untuk konten ya. Jadi ya hanya sekedar berbagi aja ya. Ya mungkin sedikit cerita.
pada awalnya sama sekali saya itu tidak ini ya, tidak minat, tidak ada motivasi sama sekali, tidak ada motivasi sama sekali ya, katakanlah seperti yang dikatakan orang itu katanya YouTuber ya, sama sekali tidak. Mungkin sebelum ke permasalahan yang akan kita bahas, mungkin sedikit curhat ya, karena di sini tempatnya berbagi. Emang pada tahun 2014 saya ingat betul itu pas pemilihan pemilu, saya memang dikasih saran sama temen bahwasanya kenapa tidak ada rencana memangnya untuk membuat channel YouTube gitu tentang tutorial handphone, karena kebetulan kita ini kan profesinya di servis handphone ya, servis handphone, kemudian servis komputer, elektronik juga ya, TV. Jadi cuman kebetulan ini yang paling rame handphone. Yang paling rame ini handphone ini belum seberapa ini ya, alhamdulillah ya, berkah dengan doa-doa sobat semua. Jadi hasilnya sih itu, tapi entah kenapa ya, karena tidak ada motivasi dan tidak ada minat sama sekali, atau mungkin juga karena memang saya terlalu buta ya, nggak mengerti tentang YouTube, jadi ya nggak minat sama sekali. Singkat cerita, kemudian saya bikin channel pada waktu itu sih ya, pada 2016 saya bikin akun, hanya sekedar bikin akun aja, yaitu ya akun yang ini ya. Saya bikin akun ini 2016 nih, akun Rans Media ini sebenarnya saya bikin itu pada ini ya, pada tahun 2016 kalau tidak salah itu. Nih mungkin sedikit berbagi dulu ya sobat ya, sekalian sekedar ini ya, untuk memperkenalkan diri. Jadi singkat cerita ini Rans Media ini sebenarnya akunnya sih udah lama ya, udah lama, sekitar tahun 2000. Di sini tercantumnya tanggal 30 Juli 2016, tapi itu sama sekali bukan ada niat ingin ingin konten gitu. Jadi ya karena kalau tidak salah itu karena kita di saat mau membuka YouTube itu kan harus masuk akun ya. Nah, harus masuk akun dulu, kemudian kita bikinlah akun. Nah, karena kebetulan kita ini nama konternya itu Media Teknik Seluler, saya bikin akun Media Teknik Seluler. Sebenarnya ini awalnya itu namanya adalah Media Teknik Seluler ya. Ini baru-baru kemarin ini saya robah menjadi Rans Media. Nah, untuk asal usulnya insya Allah di video ke depan kita akan berbagi juga. Jadi ceritanya ini kita bikin akun supaya hanya sekedar untuk masuk YouTube. Nah, kemudian ini diabaikan ini, makanya videonya juga ini tidak ada ya, videonya juga tidak ini tuh, ini kan 3 tahun yang lalu ini juga video seperti ini ya. Jadi nggak ada niat ngonten, hanya sekedar nyimpen ini. Hanya sekedar nyimpen. Makanya ini video pertama yaitu tentang persiapan mengembangkan channel YouTube ini kan pas tanggal 1 Januari kemarin ya, di 2023. Nah, kemudian ya sekarang setelah saya mengembangkan channel utama lagi, yaitu channel utama saya masih ada satu lagi ya, yaitu Media Teknik Seluler. Jadi sebenarnya kemudian 6 bulan yang lalu termotivasi saya tuh, termotivasi untuk membuat channel. Nah, saya buatlah channel tentang tutorial. Ini juga sebenarnya channelnya saya buat itu di tahun 2021 ini ya, di tahun 2021. Ini channel ini pada 7 September 2021. Berarti kan udah hampir 1 tahun lebih ya. Ini juga udah lama, tapi itu juga tidak ada motivasi untuk mengonten ya. Tidak ada unsur kesengajaan untuk ngonten. Jadi hanya bikin akun aja. Nah, ini makanya kan namanya juga Media Teknik Seluler semua. Karena saya nggak mengerti awalnya itu ya gimana gitu ya. Nah, makanya ini juga untuk videonya juga ini 6 bulan yang lalu ini. Ya sekalipun belum seberapa ini alhamdulillah ya sudah menghasilkan ya, saya bersyukur banget.
Ini juga makanya ini 6 bulan yang lalu ini saya kelola, berjalan 6 bulanan ini. Nah ini baru 6 bulan ini. Jadi video pertama juga makanya seperti ini, karena memang tidak ada sengaja ngonten ya. Nah mulai ngonten ini sengaja ngonten. Nah di sini pada kasusnya Redmi Note 9 yang restart dan alhamdulillah ini ya, sekalipun apa namanya, sekalipun nggak seberapa penontonnya di sini 19.000 6 bulan yang lalu. Nah itulah ya singkat cerita ya kenapa saya termotivasi untuk mengonten. Makanya untuk sobat pemula ya jangan patah hati, jangan patah semangat kalau memang ingin menggeluti dan menekuni masalah per YouTuban ya. Kita geluti saja, jangan patah semangat ya. Ya semangat aja. Memang untuk awal-awal memang aduh sangat-sangat menyedihkan, penuh dengan gundah gulana. Tapi karena saya kesibukannya ini di servis ya, servisnya numpuk banget, jadi ya kita ini juga ngupload juga kadang-kadang 1 minggu 3 kali ya, artinya nggak nentu ya, nggak setiap hari upload videonya itu, karena ini tersendat dengan servisan yang numpuk banget. Jadi waktunya itu sangat sempit untuk editnya. Jadi nah ya ini juga Transmedia juga ya saya kontenkan seperti ini untuk berbagi ya, untuk menyesuaikan dengan profesi saya sebagai teknisi ya, teknisi handphone ataupun elektronik. Oke, itu untuk mungkin permulaan awalnya ya. Nah jadi kita kembali lagi ke laptop. Untuk sobat semua yang masih pemula, yang mau mengawali karirnya, barangkali ya karirnya di bidang YouTuber, jadi yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya, kita setelah membuat akun utama, contoh ini kan akun utama saya ya, ini akun utama saya atau channel utama saya Media Teknik Seluler. Kemudian yang kedua ini Transmedia. Ada lagi ya untuk channel utama saya ini. Nah di sini juga Media Teknik Seluler lagi ya, karena awalnya memang saya tidak tahu masalah YouTube gitu ya, jadi ya namanya saya samain gitu. Nah jadi saya punya 4 akun channel utama, yaitu Media Teknik Seluler, dan yang sekarang ini yang dibikin konten tentang berbagi ini Transmedia. Kemudian juga ini Media Teknik Seluler belum saya isi ini, belum saya isi, sekalipun ini untuk subscribe-nya sudah 800 lebih ya. Kemudian di sini juga ada akun utama atau channel utama Alyafik Medianet. Ini saya rencanakan sebenarnya buat anak saya ya, untuk subscribe-nya sendiri sudah baru 700 lebihan, hampir 800. Jadi setelah kita membuat akun utama seperti ini dan sudah punya insting atau udah punya rencana akan diisi apa, kita bikin dulu konten utamanya apa, kemudian akun utamanya yang mana yang akan kita kita fokuskan, konten yang mana, akun yang mana. Setelah itu kan karena kita ini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita ini bukan artis yang terkenal, juga bukan pejabat yang dikenal orang, juga bukan orang yang ngetren yang digandrungi orang, ya kan, atau juga bukan orang yang viral. Ya orang yang viral itu kan bisa dengan karena kekurangannya. Orang ngetren itu ya, orang viral itu kan ada karena viral karena kekurangannya, ada juga karena kelebihannya. Nah sedangkan kita itu bukan diantara mereka itu. Nah salah satu tips yang saya alami itu ya, supaya kita bisa berbaur dengan mereka itu seperti apa. Makanya kalau kita misalkan sudah membuat konten atau sudah membuat akun dan channel utama seperti ini, kita buat akun sebanyak mungkin ya. Nah makanya ini saya sengaja, saya pertontonan ini handphone
lebih dari satu itu bukan untuk nampang ya, hanya sebagai contoh. Nah, karena supaya channel kita sebagai channel kecil yang tidak terkenal, tidak ngetren, tidak style ya, tidak viral, itu bisa berbaur dengan mereka sehingga channel kita bisa apa ya, selalu ini ya, selalu nongol gitu ya, atau bisa berbaur lah kesimpulannya dengan mereka-mereka itu. Kita kan tidak mungkin berkolaborasi langsung dengan mereka, misalkan jangankan ini ya, kita kadang-kadang pengen foto selfie dengan mereka aja itu sesuatu yang hal yang mustahil kan, seperti itu ya. Makanya setelah kita membuat akun channel utama, kita membuat channel yang lain, atau ya kalau saya sih menyebutnya di sini channel bayangan ya, channel bayangan seperti ini. Nah ini juga kan saya banyak ini, jadi satu handphone, kalau saya kebetulan dibatasi ya, tidak terlalu banyak. Satu handphone itu saya kasih 10 akun ya, 10 akun Gmail, dan tiap akun Gmail itu satu channel. Nah ini perlu ini banget ya, perlu diperhatikan banget, karena saya mengalami ada perbedaan yang sangat ini ya, yang sangat signifikan antara satu akun Gmail banyak channel dengan satu akun Gmail satu channel. Itu perbedaannya sangat ini ya, dan mungkin sedikit ini ntar kita akan bahas di video selanjutnya. Itu kalau misalkan kita memakai satu akun Gmail, kemudian satu Gmail itu diisi dengan beberapa channel, itu ada efek buruknya ya, dan itu saya alami sendiri. Nah tetapi yang di sini pada saat kali ini kita akan membagikan bahwasannya yang dimaksud di sini, kita membuat akun Gmail yang banyak, tetapi akun Gmail tersebut kita isi hanya dengan satu channel ya. Jadi satu akun, misalkan ini ya, satu akun ini kita buat dengan cukup satu channel saja, jangan sampai lebih dari satu channel. Nah sekarang apa tujuannya? Nah tujuan dari kita membuat akun Gmail yang banyak ini atau akun bayangan yang banyak ini, supaya kita bisa berkolaborasi dengan mereka-mereka ini. Karena apa? Ya jangankan orang yang tidak kenal kita ya, kadang-kadang orang yang kita kenal jangankan orang yang tidak kita kenal ya, orang yang kita kenal juga kadang-kadang misalkan mau mencari channel kita, kayaknya enggan ya untuk misalkan mengetik seperti ini. Contohnya kita misalkan mau mencari channelnya Rans Medido, kita ketik Rans Minya, itu juga kan kayaknya itu enggan seperti itu ya. Nah makanya tujuan utama kita membuat channel yang banyak atau akun Gmail yang banyak, selain akun Gmail dan channel utama kita, itu salah satunya channel ini atau akun ini akan membentuk seperti ini ya. Nah kita contoh buka ini channel utama saya, Media Teknik Seluler. Maaf, kita buka di bagian YouTube Studio. Nah, di bagian YouTube Studio di sini kan di bagian analis. Maaf, ini internetnya lagi rada lemot ini. Kita bukan di sini ya, di bagian mana ini? Nah, di sini ya, pentingnya kita membuat akun bayangan atau channel bayangan.
di bagian cara penonton menemukan video Anda, di sini ada fitur ya. Di sini tercantum ada 4 fitur, yaitu rekomendasi video, penelusuran YouTube, fitur jelajah, dan juga fitur YouTube lainnya. Nah, pada fitur-fitur ini, baik pada rekomendasi video, penelusuran YouTube, fitur jelajah maupun fitur YouTube yang lain, itu kalau misalkan kita channel awal, channel pemula, apalagi yang baru buat kemarin sore, itu kan tidak serta-merta otomatis terbentuk, entah itu rekomendasinya, penelusurannya maupun fitur jelajahnya. Jadi tidak mungkin langsung tampil di thumbnail misalkan, atau di beranda orang, atau di beranda viewer ya. Itu kan bisa dipastikan tidak mungkin langsung tampil. Nah, makanya kita membuat akun yang banyak itu tujuannya kita akan membentuk nih, akan membentuk supaya kita bisa masuk pada 4 fitur ini. Itu loh tujuan utamanya, karena kan kita ya seperti yang saya katakan tadi, bukan orang terkenal, bukan artis. Makanya saya seneng banget kalau tidak salah itu di tutorialnya Bang Bilian Tutorial ya, kalau tidak salah itu judulnya pernah saya tonton itu, apa namanya ya, tentang trik upload video kemudian berkolaborasi. Terus mungkin ada salah satu komen yang menyeleneh bahwasanya apa sih untungnya trik upload video, kemudian apa sih untungnya algoritma. Gampangannya kita ya kalau konten mah konten aja, ntar juga ini emang situ artis. Kalau tidak salah sih itu seperti itu judulnya. Iya kan, ya kak, kita ini kan bukan artis, bukan pejabat, bukan orang terkenal, bukan orang yang ngetren, bukan orang yang style ya. Ya tidak mungkin kita bikin konten, bikin akun, bikin channel dengan serta merta terus langsung langsung membludak videonya atau viewernya, kan ya itu sangat-sangat tidak mungkin. Nah, makanya kita bikin akun yang banyak itu, kita akan membentuk 4 fitur ini supaya video kita, channel kita, gimana caranya bisa masuk pada rekomendasi video, pada penelusuran YouTube, pada fitur jelajah dan fitur YouTube yang lainnya. Tapi perlu diingat sobat semua, di saat kita membuat akun Google ini atau akun Gmail atau juga channel ini, di saat kita membuat, misalkan kita bikin baru channel ini, akunnya ya, kita misalkan bikin akun, tambahkan akun yang baru ini, akun Gmail yang baru, kemudian kita dibuat setiap akunnya itu kita bikin satu channel, itu jangan langsung subscribe ke channel kita ya, khusus untuk yang baru ya. Beda kalau misalkan akun ini sudah lama, aktifnya sudah lama, kemudian aktif ya, tidak off, itu nggak apa-apa lah. Ini juga sekalipun ya sebenarnya ada ya ada hal yang perlu dilakukan lagi, tapi kesimpulannya setelah kita pada pertemuan ini, jadi alhasil kesimpulannya pada pertemuan kita kali ini, setelah kita membuat akun Gmail, akun channel utama kita ya, kemudian kita membuat akun Gmail sebanyak mungkin, atau mungkin sobat terbatas dengan ini ya, fasilitas misalkan hanya punya handphone satu, ya cukup satu saja, diisi dengan beberapa channel. Ya sebenarnya sih lebih dari 10 juga nggak masalah, tapi kesimpulannya bikinlah akun Gmail dengan satu channel YouTube yang lebih dari satu, syukur-syukur lebih dari 10. Nah, setelah bikin, kalau misalkan akun itu baru dibikin, itu jangan sekali-kali langsung subscribe ya ke channel kita itu, jangan langsung subscribe, itu bisa menjadi spam ya. Karena saya mengalami sendiri, saya pernah mencoba ya, karena sering menonton daripada trik-triknya para tutorial, para master-master dan pesohor-pesohor tutorial ini ya, diantaranya ya Insan Tutor, Bilian Tutor, kemudian juga Jalan Sugi, semualah. Bahkan saya hampir setiap channel yang tutorial juga saya jelajahi, saya tonton. Nah, kemudian saya pernah mengalami, saya bikin akun baru yang lebih dari satu, kemudian langsung langsung subscribe, langsung saya subscribe ke channel saya, itu jadi spam ya, artinya hilang, subscribe-nya itu hilang ya.
jadi nggak masuk. Nah makanya saya sarankan itu setelah kita membuat akun channel utama, kemudian kita bikin channel bayangan, itu jangan langsung subscribe. Oke, jangan langsung subscribe ke channel kita, tetapi channel yang baru itu kita subscribe dulu ke channel-channel besar. Nah kebetulan kalau trik saya ya, karena saya juga memperhatikan dan merangkum dari sekian banyak tutorial supaya tidak terjadi spam akun Gmail ya, kemudian akun channel yang baru, supaya tidak terjadi spam di saat mensubscribe channel kita subscribe dulu ke channel besar. Nah kalau saya berpikirnya waktu itu, channel yang paling terkenal siapa? Nah kebetulan saya juga ya mengagumi mereka ini yang saya tonton, makanya saya tampangin ini buat contoh ya. Kebetulan saya juga mengagumi Raffi Ahmad, kemudian Ria Ricis, dan di bidang handphonenya ya saya sangat mengagumi David, kemudian Jagat Review. Dan kalau ini sih channel saya sendiri nih, Media Teknik Seluler ya otomatis saya kagum ya channel sendiri. Jadi sobat semua, setelah kita membuat akun Gmail baru, kemudian kita buat channel yang baru, kita subscribe dulu channel-channel besar ini. Channel-channel besar ini kita subscribe dulu ya. Tapi subscribe-nya pun itu ya sebenarnya tips utamanya lagi itu kita tonton dulu ya video mereka ini. Ya setidaknya ya lebih dari 8 menit lah. Jadi alhasil kesimpulannya kita tekankan, kita perlu garis bawahi pada pertemuan kali ini. Setelah kita bikin akun baru, kemudian kita bikin akun bayangan, yang sangat perlu digarisbawahi akun bayangan itu atau Gmail yang lain itu kita jangan langsung subscribe ke channel kita kalau memang akun itu baru buat. Jadi kalau baru buat kita tonton dulu dan subscribe dulu channel-channel besar ini. Kalau saya tipsnya itu pertama kan yang tadi yang saya katakan, buka dulu channelnya besar yang paling tinggi, ini ratingnya yang paling tinggi, subscribe-nya paling banyak, viewernya paling banyak. Saya subscribe, saya cari 10 channel besar. Nah mungkin kalau mau disebutkan sih saya hafal banget ya, diantara yang besar itu yang ada hubungannya ya. Seperti contohnya kalau untuk channel besar bagian hiburannya, saya subscribe itu channelnya ini Ria Ricis, Raffi Ahmad, kemudian Gadgetin ya dari David, kemudian Jagat Review, kemudian juga Putu Reja, kemudian juga ini apalagi Teknisi Deso ya, karena saya kan bidang handphone, Teknisi Deso, kemudian juga Magelang Pleasure, Merapi Pleasure, IDT Solution, kemudian juga GSM Sulteng, Borneo Flasher, karena kan saya kan bidangnya kan ini ya teknisi, jadi servis handphone, jadi ya lebih banyak yang berhubungan dengan ini. Dan jangan lupa lagi salah satu lagi yang penting juga, cari channel luar negeri yang ini yang terkenal dan kemudian kita tonton, kita subscribe dulu. Jadi jangan langsung subscribe ke channel kita. Nah kebetulan karena saya sih mencarinya ya otomatis yang yang berhubungan dengan channel saya itu teknisi yang terkenal. Itu saya subscribe itu dari India itu, yaitu Muhammad Ali tentang FRP, kemudian juga Mobile Text FRP, kemudian juga ini FRP Expert. Nah jadi intinya setelah kita membuat akun bayangan, kita jangan langsung subscribe ke channel kita kalau memang akun itu, channel itu baru buat. Jadi kita subscribe dulu, kita tonton dulu channel-channel besar supaya di saat subscribe ke channel kita itu tidak spam. Nah untuk caranya sendiri, bagaimana cara subscribe dan triknya sendiri, tips untuk berbaginya dari Rans Media, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Karena ini sudah cukup lama, ini hampir setengah jam. Jadi oke, itu saja ya. Jadi intinya
kita bikin akun bayangan, kemudian jangan langsung subscribe ke channel kita ya, channel utama kita. Oke. Semoga bermanfaat ya buat sobat semua. Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.